Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Akuntansi akan memaparkan dan menjelaskan materi dengan judul Rerangka Konseptual Suatu Model. Kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Yulan Karnila Tamembuke, yang kedua Iputu Dandi, yang ketiga Anik Indahsari, yang keempat Wiwik Widyaningsih, dan yang kelima Husnul Fianti Unus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulan Karnila Tamembuke, Stanbook C301-18014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pelaporan keuangan. Menurut Rerangka Konseptual SAK 1994, tujuan pelaporan keuangan dinyatakan sebagai tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dalam hal ini, tujuan pelaporan keuangan ini dapat memberikan hal atau informasi yang lebih lengkap yang bisa digunakan para pemakai laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan. Orientasi dari tujuan pelaporan keuangan ini yaitu yang pertama ada pemakai dan kepentingannya, yang kedua ada tujuan fungsional, dan yang ketiga ada tujuan bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu orientasi pelaporan keuangan. Jadi, orientasi pelaporan keuangan itu lebih membahas mengenai siapa sih objek sasaran dari tujuan pelaporan keuangan. Nah, jadi objek sasaran dari tujuan pelaporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, pemakai dan kepentingannya, kemudian yang kedua, tujuan fungsional, dan yang ketiga, tujuan bersama. Jadi kita akan bahas satu-satu 3 objek sasaran tersebut. Jadi yang pertama yaitu pemakai dan kepentingannya. Nah, kepentingan pemakai juga beragam. Antara lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomik, dan juga pengukuran kinerja entitas. Jadi karakteristik pemakai statement keuangan itu juga harus dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan fungsional. Jadi tujuan fungsional adalah suatu tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Sebagai kegiatan sosial, tujuan fungsional akuntansi itu contohnya yang pertama, mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien, kemudian membantu perusahaan untuk dapat memperoleh dana untuk ekspansi, kemudian membantu para manajer dalam keputusan investasi, dan juga memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Kemudian objek sasaran yang ketiga yaitu tujuan bersama. Tujuan bersama adalah satu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Nah, tujuan fungsional itu disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual. Sedangkan tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual, kemudian memilih tujuan-tujuan individual yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Materi selanjutnya, perkembangan tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi. Perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, dan seperti apa model pengambilan keputusan yang digunakan, mendeskripsikan dan membahas perkembangan tujuan pelaporan di Amerika, mulai dari dokumen yang dihasilkan Komite Accounting Theory atau yang disebut dengan ASOBAT,
sampai dokumen yang dihasilkan FABS berupa Conceptual Framework. Berikut dibahas secara singkat tujuan pelaporan yang diajukan oleh badan-badan tersebut. Yang pertama ada tujuan versi ASOBAT. Walaupun berorientasi pada kebutuhan pemakai, Komite Eksekutif AAA tidak secara spesifik mengidentifikasi pihak pemakai laporan keuangan. Yang kedua, tujuan versi APB nomor 4. APB nomor 4 membuat dua tujuan pelaporan, yaitu tujuan umum atau general objektif dan tujuan kualitatif atau qualitative objektif. Yang ketiga, tujuan versi True Blood Committee. True Blood dibentuk oleh AICPA pada tahun 1971, mendapat tugas untuk menyempurnakan dan mengembangkan tujuan pelaporan yang telah dihasilkan oleh APB. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan pelaporan keuangan FABS. FABS mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu bahwa yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan pelaporan memerlukan satu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Saya akan menjelaskan tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan yang diajukan oleh Komite Accounting Theory sebagai berikut. Yang pertama, tujuan versi ASOBAT. Pada kebutuhan pemakai, Komite Eksekutif AAA tidak secara spesifik mengidentifikasi pihak pemakai laporan keuangan. Yang kedua, tujuan versi APB nomor 4. Pada tujuan ini membuat dua tujuan pelaporan, yaitu tujuan umum general objectives dan tujuan kualitatif objektif. Yang ketiga, tujuan versi True Blood Committee. True Blood dibentuk oleh AICPA pada tahun 1971, mendapat tugas untuk menyempurnakan dan mengembangkan tujuan pelaporan. Yang keempat, tujuan pelaporan keuangan FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan. Yang kelima, konteks lingkungan tujuan pelaporan menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. 6. Karakteristik dan keterbatasan informasi. Karakteristik dan keterbatasan informasi tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme pelaporan keuangan, fokus atau cakupan informasi, pertimbangan atau penalaran untuk memfokus pelaporan pada pelaporan keuangan umum diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal. Yang B, oleh karena itu, tujuan pelaporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan tidak menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan umum. Yang C, pelaporan berkaitan dengan penyediaan informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit, bukan hanya dengan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk sistem keuangan. Yang ke-8, tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis dimasukkan sebagai salah satu komponen rangka konseptual. Nah, tujuan utama. Tujuan pelaporan keuangan memiliki tujuan utama.
Tujuan utamanya yaitu pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Dan yang terakhir, bagian dari tujuan pelaporan keuangan adalah tujuan-tujuan spesifik. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuan untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. Laporan keuangan harus menyediakan informasi membentuk para penyedia dana pemakai lain, baik berjalan maupun dalam menilai bagaimana para manajer organisasi non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusan dan aspek-aspek lain. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Wiwik Widianingsih, Stambuk C301-18178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkup pelaporan dan laporan keuangan. Pertama, arti pentingnya laporan keuangan. Laporan keuangan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pada mulanya, laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Tetapi untuk selanjutnya, laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja, tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, di mana dengan hasil analisa tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan. Nah, jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut, perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang kedua, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat laporan keuangan. Nah, dalam syarat laporan keuangan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Artinya bahwa informasi yang dijadikan harus ada hubungan dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan. Kemudian dapat dimengerti, artinya bahwa laporan keuangan yang disusun jelas dan mudah difahami oleh para pemakainya. Kemudian selanjutnya daya uji, artinya bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dianut, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Selanjutnya netral, artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif, dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu. Kemudian tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya. Kemudian daya banding, artinya bahwa perbandingan laporan keuangan dapat diadakan baik antara laporan perusahaan dalam tahun tertentu dengan tahun sebelumnya atau laporan keuangan perusahaan tertentu dengan perusahaan lain pada tahun yang sama. Yang terakhir lengkap, artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dan tidak menyesatkan para pembacanya. Selanjutnya yang keempat, ada keterbatasan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain yaitu pertama, laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan intern report atau laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan final. Karena itu, semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi di mana dalam laporan ini
mengandung pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan. Kemudian laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tetap, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai mungkin berbeda atau berubah. Kemudian laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di mana daya beli uang tersebut semakin menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan unit yang terjual semakin besar. Mungkin kenaikan itu disebabkan karena naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. Yang terakhir, laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan, karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang. Terakhir, yang kelima, ada bentuk-bentuk laporan keuangan. Ini sudah umum, khususnya untuk anak akuntansi. Laporan keuangan itu ada apa saja? Yang pertama itu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.